Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu taala. Yang sama-sama kita hormati Kepala Divisi serta Kepala UPT, Asatizah, Ustazah, Pesantren Intan Ilmu serta seluruh azwa yang sudah berhadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan hari ini, Senin 24 Jumadil Akhir 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 15 Desember 2025 Masehi, dikarenakan para azwa sebentar lagi akan, besok akan mendapatkan libur dari tanggal 16 Desember sampai dengan 2 Januari, jadi liburnya itu sampai dengan 1 Januari dan 2 Januari sudah mulai masuk di tahun 2026. Jadi alangkah lebih baiknya agar liburan kita ini lebih bermakna dan bermanfaat untuk menunjang performa kerja nanti setelah liburan. Nah, mari kita dengarkan terlebih dahulu nasihat yang dimana nasihat ini akan disampaikan oleh pimpinan kita, Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Mungkin kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, para ikhwah sekalian dan akhwat, para azwa, asatid dan pegawai yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Hari ini adalah hari kita berkumpul untuk sekedar memberi nasihat sebelum acara berlibur, dan liburnya lumayan panjang, yaitu sekitar 2 pekan lebih. Dan nasihat yang pertama adalah agar kita sebagai seorang muslim sangat mengetahui waktu merupakan modal bagi seorang muslim untuk bisa beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sangat diagungkan di dalam agama Islam. Wal 'asr, demi masa. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu siangnya. Wal laili idza yaghsha, demi malam jika sudah menutupi. Wan nahari idza tajalla, demi siang jika sudah terang. Ini semua ayat-ayat menunjukkan kepada waktu
dan itu bagaikan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang muslim memperhatikan waktunya. Jangan sampai terbuang percuma. Terutama yang benar-benar berlibur. Karena ada dari divisi dan UPT yang tidak berlibur. Seperti pendidikan, pengasuhan, kemudian tahfidz, rumah tangga, kemudian keuangan, kemudian UPT ahlan, UPT pembangunan malah sibuk. Sesibuk-sibuknya ini. Karena ngejar target. Kemudian kesekretariatan yang di bawahnya ada keamanan, mungkin tidak berlibur full. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu sebaik-baiknya agar hari-hari berlibur berkah. Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan akan hal ini dari mulai 14 abad tahun yang lalu. Ightanim khamsan qabla khams. Gunakan 5 perkara sebaik-baiknya sebelum datang 5 perkara. Dan seluruhnya berkaitan dengan waktu. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Mungkin sedikit yang seumur dengan saya di sini, atau sedikit yang lebih dari saya, di bawahnya seluruhnya di bawah saya, maka sebagai nasihat, wa inni lakum nasihun amin, mudah-mudahan saya memberikan nasihat dengan amanah. Jika masa muda tidak digunakan untuk beribadah, maka niscaya masa tua akan susah untuk beribadah. Gunakan masa muda untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada masa-masa karena kita kerja, kita harus ngejar waktu, ada hal-hal yang kesunahan kita tinggalkan. Zikir pagi tidak sempurna mungkin. Baca Qur'annya kurang mungkin. Maka di masa-masa seperti ini, masa-masa kosong, perbanyak ibadah kepada Allah. Syababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla fakhri. Masa lapangmu sebelum masa miskinmu. Wa sihhataka qabla saqamik. Masa sakitmu sebelum masa sehat. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Gunakan itu. Karena kita tidak tahu kapan datang penyakit ini. Kemudian wa hayataka qabla mautik. Dan masa sebelum masa matimu. Semuanya berkaitan dengan masa. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak keberkahan di dalam kehidupan. Terutama nawafilul ibadat, ibadah-ibadah sunnah. Karena kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dukhulul jannah birahmatillah.
Orang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Wa tafadhulu ahlil jannah bi nawafili ibadatillah. Dan tingkatan-tingkatan di dalam surga dengan amal-amal sunnah yang dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktunya sebaik-baiknya, apalagi yang masih muda di bawah 40-an, maka ada orang Arab berkata, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadah, ayya mafsadah. Sesungguhnya masa muda, waktu luang, dan kecukupan kehidupan ini akan sangat merusak. Jangan sampai nanti ada keluhan dari keluarga, terutama istri di rumah, mentang-mentang libur, kerjaannya cuma main game, scroll, maunjun mungkin ada waktunya mencari 1-2 ekor ikan. Sudah maunjun seharianan, dapatnya cuma haruan halus. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah kita ini pengurus pesantren. Sekarang yang ngantuk. Kita ini mengurus pesantren. Sekarang yang kita urus sudah di keluarganya masing-masing. Tugas kita sekarang lebih mengurus keluarga kita. Istri yang mungkin kita lama nggak ngobrol dengannya, atau anak-anak yang kita lama tidak duduk di dalamnya bersamanya, ataupun tidak ada waktu yang kafi, yang cukup. Sekarang waktunya kita duduk bersama lagi. Jangan sampai jadi lilin. Menerangi orang, kita sendiri terbakar. Terkhusus bagi para ikhwah dan akhwat, azwaj sekalian yang memiliki anak under 12 tahun. Maka itu golden age, itu adalah umur keemasan anak. Benar-benar seorang bapak atau seorang ibu mengawaninya, mengetahui detil perkembangannya, tahu apa kesukaan-kesukaannya, tahu sifat-sifatnya. Ini tugas kepala keluarga terutama, dan juga ibu rumah tangga. Bagi yang belum menikah, bisa menikah liburan ini. Kita siap menghadiri. Ustaz Faisal, Sanaki, Ustazah Latifah yang belum menikah. Tapi kalau seandainya belum ada rencana karena satu dan lain hal, maka berbaktilah pada orang tua sebelum terlambat. Karena keterlambatan itu sangat menusuk di dalam kalbu. Yang mungkin selama kerja 1 semester ini jarang mengunjungi orang tuanya, berbaktilah, datangi orang tua. Lihat mereka
Jangan sampai kayak kami lah. Saya itu keluar SD, keluar Banjar. SMP, SMA, kuliah, pesantren lagi, kuliah, kerja. Itu semuanya hampir lebih dari 3/4 umur jauh dari orang tua. Akhirnya setelah kerja baru bisa kumpul dengan ibu mama rahimahullah. Dan itu pun dikasih Allah Subhanahu wa taala cuma 1,5 tahun saja. Dari 2013 November sampai 2015. 1,5 tahun saja. Karena berbakti pada orang tua itu adalah kenikmatan dari Allah untuk anak. Jangan pernah merasa berat dengan berbakti pada orang tua. Dan jangan terlambat, itu pesan saya. Jangan terlambat. Dan juga, ini berdasarkan pengalaman, kenalkan anak-anak kita dengan keluarga, orang tua, paman, bibi. Saya karena sering keluar, akhirnya keluarga ibu tidak terlalu kenal, keluarga bapak alhamdulillah. Nah ini menjadi PR tersendiri, karena mereka harus menjalani hubungan rahim, menyambung hubungan rahim. Dari mulai bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas, kemudian anak, cucu, kemudian kakak, adik, sekandung, sebapak, seibu, kemudian paman, bibi, saudara bapak, saudara ibu, kemudian keponakan. Itu rahim-rahim kita yang harus kita sambung. Nah ini waktu-waktu ini menyambung rahim. Karena mungkin pada waktu kegiatan selain ada waktu berlibur tidak bisa seluas ini kita duduk bersama keluarga. Maka nasihat saya adalah jangan jadi lilin. Orang tua temani anak agar mereka ketika sudah waktunya keluar rumah setelah SD, mereka benar-benar mendapatkan karakter yang baik, yang kuat, yang tangguh, yang baik dari kedua orang tuanya. Jangan lalui waktu tersebut tanpa kita sudah puas bersama anak-anak kita. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap dia kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun anhum. Seorang lelaki pemimpin atas rumah tangganya dan dia penanggung jawab atas mereka. Apa saja yang terjadi di dalam rumah tangga itu, kita semua dahulu yang pertama kali ditanyai oleh Allah SWT. Bagi para azwa yang anak-anaknya santri pesantren, baik pesantren dan ilmu ataupun selainnya, maka jangan sampai anak-anaknya diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Kalau bahasanya Ustadz Abu Faqih, bebas terbatas. Jangan sampai hilang sama sekali kebiasaan pesantrennya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Lelaki dia penanggung jawab, pemimpin atas rumah tangganya penanggung jawab. Lelaki dulu sebelum
perempuan, sebelum istri, sebelum ibu. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, yus'alul walid qabla an waladihi qabla waladihi anhu. Seorang orang tua akan ditanya tentang anaknya sebelum anaknya ditanya tentang baktinya pada orang tua. Kemudian hati-hati dengan memberikan atau menyediakan sesuatu yang melalaikan mereka dari ketaatan kepada Allah. Ada sebagian orang tua kadang-kadang karena dia tidak ingin sibuk dengan anaknya, dikasih tontonan. Tontonan tersebut membuat dia nyaman dan anaknya terperangkap dengan tontonan tersebut. Dan akhirnya dia terdidik dengan tontonan tersebut. Wah, ini sangat-sangat masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yauma yamut wa yamutu yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harramallahu alaihi raihatal jannah." Tidaklah seorang hamba diberikan sebuah tanggung jawab untuk memimpin. Lalu pada hari dia meninggal, dia menipu orang-orang yang dipimpinnya. Termasuk penipu, kepala keluarga penipu, memberikan hal-hal yang melalaikan istri dari taat kepada Allah. Melalaikan anak dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Itu nasihat yang kedua. Kemudian nasihat yang ketiga adalah berkaitan dengan sum'ah pesantren. Allah bertakdir kita ini pengurus pesantren. Dan pesantren ini lembaga pendidikan yang besar, kalau boleh saya katakan seperti itu. Buktinya sudah ada orang-orang yang menghasut untuk tidak masuk pesantren ini. Itu tidaklah terjadi kecuali karena mereka takut. Kaum muslimin belajar di pesantren ini agama yang benar berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul di atas pemahaman para salafus saleh. Buat video, kemudian memfitnah dan seterusnya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Pembunuhan itu dosa besar, fitnah lebih besar. Nah, ini Allah bertakdir kita semua pengurus pesantren. Maka harus jaga diri, harus jaga sikap, harus jaga kelakuan. Terkhusus sebelum segala sesuatunya kepada orang terdekat kita. Istri, anak, kita pengurus pesantren. Meskipun hanya kerja misalkan, saya tidak merendahkan, di dapur, kemudian sebagai pembersih, jaga keamanan, enggak, tetap di pengurus pesantren. Jangan sampai ucapan, perbuatan merendahkan nama pesantren. Kalau di hadapan santri saya selalu mengingatkan bahwa di dahimu ada talibu ma'hadi jauharatul ilm, talibatu ma'hadi jauharatul ilm, santri pesantren ilmu. Kemanapun kamu berjalan, kemanapun kamu berkumpul, maka ada bawa nama pesantren. Mau tidak mau, itu sudah melekat pada tubuh kita. Saya sebagai alumni sebuah pesantren, saya terus membawa nama pesantren saya. Kalau ada apa-apa, salah satunya adalah alumni mana nih, belajar di mana nih, gurunya siapa ini. Maka mohon dijaga sikapnya, ucapannya. Mungkin kalau ada media sosial
status-statusnya, terkhusus juga kepada para ustadzah, musyrifah, munazimah yang punya akun media sosial. Hati-hati agar senantiasa memperhatikan 3 hal khusus wanita muslimah ini: as-sitr wal haya wal iffah. Ketertutupan, sifat malu dan kesucian. Jangan sampai di media sosial dia menampakkan sesuatu yang merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih ada keterikatan dengan pesantren. Bahkan sampai meninggal masih ada keterikatan dengan pesantren. Bahkan kadang-kadang santri-santri yang keluar dan dikeluarkan pun masih terikat dengan nama pesantren sebelumnya. Maka mohon dijaga, tidak sembarang duduk, kemudian tidak sembarang nongkrong dengan siapa, waktunya kapan, saat azan-azan masih begini, begitu. Terutama para ustadz, para pendidik, dan semuanya. Karena kita akan disorot. Ya. Bukan karena manusia, akan tetapi untuk menjaga nama pesantren yang besar ini. Saya sering menceritakan, kalau sedang safar itu di pesawat, kadang-kadang kita masih sembab muka, kemudian makanya kalau saya di pesawat, saya pakai masker tidur. Sembab muka, kemudian macam-macam, tidak nyaman wajah. Di saat itu kita harus meladeni orang untuk bertanya, untuk minta jawaban atas permasalahan, bahkan untuk hanya sekedar foto. Artinya kita dilihat orang. Jaga nama pesantren. Jauhi tempat-tempat yang riba, yang penuh dengan kecurigaan. Warung-warung jablay, jauhi ya. Jangan sampai ulun melihat Mas Ijum, mendengar ada, pernah saya ulun melihat malam-malam jarna, jangan sampai itu. Ya, harus dijauhi. Kena aja di akhirat kita, di warung jablay akhirat. Nikmati aja yang ada sekarang. Kalau sudah punya istri, sudah nikmati aja yang ada. Kalau belum sanggup nambah, ya Mas Dana, nggak usah nambah, udah nikmati yang ada. Itu-itunya bang sudah. Ya, jangan sampai ada riba, ada hal yang membuat kita akhirnya terpenjara dengan kelakuan kita sendiri. Dan harus dipahami ketika kita keliru dalam bergerak, berucap, bersikap, maka yang berdampak adalah pesantrennya. Itu sudah konsekuensi sosial dan logis. Dia satu lurus gitu. Garis lurus tegak. Maka jaga kelakuan, terutama sekali dengan keluarga. Buktikan bahwasanya bekerja di pesantren ini kita belajar agama yang benar, berakhlak semakin mulia, tanggung jawab kepada istri dan anak. Kemudian yang keempat, agar ada target-target yang diinginkan selama liburan. 3 pekan lama ya. Target-target apa yang baik-baik. Saya jujur ingin membuka sesuatu. Mas Dana kalau nanya sama saya pribadi tentang masalah ilmiah, lumayan dalam pertanyaannya. Dan semestinya seperti itu. Kawan-kawan yang hadir di sini selain Ustadz bertanya kepada Ustadz. Entah saya, entah kepala divisi dari para Ustadz, entah kepala para Ustadz pengajar tentang agama. Ya. Di saat orang susah untuk bertanya agama,
Dan di saat orang kita tidak tahu ini benar nggak yang kita tanya ini. Nah, maksud saya berkata seperti ini harus ada target keilmiahan yang kita ingin capai. Seperti misalkan baca buku kah, menghafal juz 30 kah atau 30 juz. Atau apa yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilmiah. Baca kitab ini kah selesai selama 3 pekan. Terkhusus para ustadz yang masih muda harus banyak ada target-target yang harus sudah diambil dari pelajaran. Yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus selalu menjaga perihal yang paling patut dijaga dalam hidupnya, yaitu illas salah. Jangan sampai lalai. Kita mungkin boleh lalai, tetapi selain sholat jangan pernah lalai. Karena Rasulullah SAW bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang selalu menjaganya, dia akan dapat cahaya, petunjuk dan keselamatan. Selalu jaga salat, terutama laki-laki, di masjid berjamaah. Karena salat adalah qurratu a'yunin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang sangat disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai pengurus pesantren jauh dari masjid untuk mengerjakan salat 5 waktu. Malas. Terkhusus kepada para pengajar, para asatidz. Jangan sampai seseorang bersandar dengan hukum fikih padahal cuma malas doang. Nah, sebagian orang sekarang seperti agak bijaksana untuk menghadapi permasalahan-permasalahan, tapi sebenarnya ujung-ujungnya melegalkan malas, melegalkan bid'ah, melegalkan kesyirikan. Dengan dalih ini masalah fiqhiyah istihadiyah. Ini masalah fikih istihad, dengan kemudian ujung-ujungnya la ingkar fi masail istihad al-fiqhiyah. Tidak boleh mengingkari. Enggak, tidak semudah itu memahaminya. Tidak boleh mengingkari dalam masalah fikih istihadiyah. Enggak, tidak semudah itu memahaminya. Jangan terjebak dalam istilah-istilah mu'asirin sedangkan dia tidak faham apa maksud dari istilah tersebut. Maka nasihat saya itu 5 nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita minta nasihat kepada ustadz-ustadz yang bertiga yang di samping kanan saya ini, nanti kita ingin minta nasihat. Saya ingin mengulang apa nasihat yang pertama. Nah, divisi mana yang bisa menyebutkan? Nasihat yang pertama apa? Waktu. Jaga waktu. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai terbuang percuma. Dan penekanannya adalah sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, inni la akrahu an ara rajulan sabahlalan la fi amali dunya wala akhirah. Aku sangat membenci orang yang sabahlal. Sabahlal itu kalau bahasa kita dulu di Gontor proletar. Antum ada bahasa proletar. Proletar tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Ya apa ya? Iya nggak ngapa-ngapain. Gabut lah. Gabut tuh istilah apa ya? Istilah Gen Z ya. Gabut gitu, nggak ngapa-ngapain. Untuk dunia yang enggak, untuk akhirat yang enggak. Nambah pahala enggak, dosa iya.
Nambah uang enggak? Mendingan jualan cilok. Mendingan jualan ini daripada scroll enggak selesai-selesai. Ini penyakit para ikhwah. Wallahi scroll itu penyakit. Dan saya sering katakan di majelis-majelis hari-hari ini, Syekh Saleh Ali Syekh mengatakan tawasul istima'i sina'atul khauf. Media sosial pembuat rasa cemas dan rasa sedih. Dua hal ini, cemas, khauf, hazan, sedih, cemas atas apa yang akan terjadi besok, sedih atas apa yang sudah terjadi, itu adalah dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, narun duniawi, nerakanya dunia, uqubatun ajilah, siksa yang disegerakan. Ngapain, mau ngapain, habis scroll 2 jam, nggak tahu mau ngapain. Nanti duduk depan rumah ngelihat truk lewat, nggak ada kerjaan, subhanallah, nggak menghasilkan apa-apa. Ini waktu, hati-hati, ya waktu. Dan jangan lupa kita akan diminta bertanggung jawab tentang waktu itu. Akan diminta bertanggung jawab tentang waktu. An umrihi fima afnah. Tidaklah seorang hamba bergeser kedua telapak kakinya kecuali dia tanya tentang umurnya ngapain. Dia habiskan untuk apa umurnya tersebut. Kemudian yang kedua apa? Betul, luangkan waktu untuk keluarga? Iya. Maksudnya harus dekat dengan keluarga. Kata kuncinya yang kedua adalah keluarga. Ada family time, jalan bersama, kemana. Betul, bahkan hanya sekedar duduk di rumah ngobrol tentang keluarga, tentang anak, pendidikan anak. Ya, punya me time dengan keluarga. Kalau yang belum berkeluarga, belum punya istri atau suami, dengan orang tuanya, dengan mahram-mahramnya, dengan rahim-rahimnya, dekatkan. Pesan saya tadi salah satunya adalah anak-anak dekatkan dengan rahim-rahimnya agar anak-anak tahu. Saya dari keluarga ibu sedikit sekali yang saya tahu. Sama Acil, adik ibu, itu pun lain ibu, sebapak tapi lain ibu. Sedikit sekali. Ini karena dulunya sering keluar, dia tidak tahu gitu. Padahal saya masih ingat dulu, saya termasuk orang yang anak yang selalu disuruh mengantar untuk arisan keluarga. Ilmi ini nggak pernah ngantar dia. Ya. Nggak tahu dia di jalan mana gitu. Ya. Saya yang dulu yang suka ngantar. Maka harus ada waktu dengan keluarga. Nggak mesti harus jalan ke mall, nggak mesti harus mengeluarkan banyak biaya, nggak. Ada waktu dengan keluarga. Yang ketiga, nah para ustadz, yang lain diam dulu. Azwa. Sum'ah. Kata kuncinya sum'ah, presiden bahasa Indonesianya. Yaitu nama besar, menjaga nama besar pesantren. Jangan bermudah-mudah. Ya. Ini seperti kabar yang saya dengar Mas Akmal sama Mas Ahmad bertengkar. Ya wajar dalam kehidupan bersama harus ada gesekan. Tetapi jangan sampai bertengkar. Jangan sampai di luar. Ya, diselesaikannya di luar, jangan. Ayo kita di sini aja nah. Hendak apa ikam nahnya? Nah, jangan. Kita ingin melihat kuring sini. Kita ingin melihat, mungkin kita ingin lihat Mas Akmal sama Mas Ahmad biar salaman di sini. Silakan Mas Akmal sama Mas Ahmad. Silakan. Ayo maju sini. Ayo Mas Ahmad. Fadhal Mas. Selesaikan. Atau Mas Akmal banyak urusan dengan yang lain. Ini Mas Ahmad sebagai
perwakilan. Nah, jazakallah khair. Bukan untuk menghinakan ya, tetapi untuk menyelesaikan. Karena kita sama-sama di sini, dunia sementara ya, akhi, subhanallah. Ngapain antum kelahi-kelahi, apalagi dalam agama Islam meneteskan darah itu sangat berbahaya. Seseorang akan masih lapang urusannya selama dia tidak berurusan dengan darah manusia. Jangan Pak, jangan sampai pokoknya. Maka jaga sumah pesantren. Ustadz-ustadz yang suka nongkrong-nongkrong di kafe, yang suka ngejim-ngejim, jaga waktunya. Ustadz ternyata, apalagi dilihat oleh santri. Kan santri banyak nih di luar sana. Ya, waktu-waktu azan, ternyata masih duduk-dudukan kan ada sholatan bubuhannya nih. Nah, ini hati-hati. Ini akan ditonton. Makanya saya awali bahwa itu memang sudah takdir Allah, mau gimana. Dan itu bahkan memotivasi kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah duduk nongkrong sebelum azan asar. Makanya enggak enak sekali kalau keluar sebelum azan asar. Kemudian pas azan asar masih di tempat makan itu. Saya harus keluar. Mau ada orang, gak ada orang. Saya harus. Yang pertama kali yang saya selamatkan anak saya. Harus ada di dalam benaknya, abah kalau urusan sholat berjamaah paling ribet. Itu harus tertanam dalam diri kita, anak. Jangan sampai dia menganggap abah tuh kalau sudah jalan-jalan keluar rumah, makan di mana, urusan jamaah, gitulah. Enggak boleh itu. Itu nanti akan dia contoh, akan tertanam dalam kolbunya. Hati-hati. Sebelum antum melihat orang sana sini, lihat Tuhan, ini istri, ini anak. Nah. Kemudian yang keempat. Nah, kepala divisi. Nah, yang keempat apa? Sholat. Jaga sholat, jaga sholat. Dan ini wasiat terakhir Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW akhiru kalamihi as-salah wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat, jagalah sholat. Yugharghiru biha fi sadrih wa ma yafidu biha lisanu. Dia dadanya sesak dengan ucapan itu. Kemudian lisannya sampai lemah, tapi tetap mengucapkan itu. Jagalah sholat, jagalah sholat. Aib. Pengurus pesantren, sholat subuhnya lambat. Maghrib lambat. Asar sebelum maghrib 2 menit. Itu munafik. Tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Hatta yarqubus syams, dia nunggu matahari. Hatta idza kanat baina qarna syaitan, kalau sudah mataharinya mau benar-benar terbit baru dia bangun, sholat asar, la yadhkuru fiha Allah illa qalila. Dia tidak menyebut nama Allah dalam sholatnya kecuali sedikit aja. Hati-hati. Yang terakhir, ya harus ada target keilmiahan. Ya, harus ada target keilmiahan. Apapun itu. Ingin menghafal ini, ingin baca buku ini, ingin melakukan ini, target keilmiahan. Harus dia punya target keilmiahan, ingin selesaikan ini. Kalau saya pribadi ini lagi ngejar buhuth, banyak bahas untuk S2, belum selesai-selesai. Targetnya pas liburan ini mau dikerjakan. Kemudian juga tulisan S2 saya belum selesai. Banyak yang harus dikerjakan. Harus ada manfaatnya. Harus ada hasil. Menghafal doa ini misalkan. Semua doa dalam Al-Quran saya ingin hafal. Semua doa dari hadis-hadis Rasul saya ingin hafal.
Semua bacaan-bacaan adab-adab keseharianan saya ingin bisa menghafalnya. Wah, itu target-target ilmiah banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali. Nah, ini mudah-mudahan disampaikan sekitar 1 jam kayaknya tadi sudah saya berbicara. Kita ingin dengar dari Ustadz kita Abu Ayyub. Beliau mudah-mudahan bisa memberikan faedah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebelumnya ulun ucapkan jazakumullah khairan Ustaz, atas nasihat yang diberikan, dan ini mewakili teman-teman semuanya. Jazakumullah khairan atas nasihat yang diberikan dengan sangat jelas dan sangat baik. Dan pada dasarnya ulun pribadi merasa tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Dan tinggal bagaimana kita berusaha dan berupaya untuk mengamalkannya dalam waktu-waktu kita. Dan tapi mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza stansahaka fansahu." Apabila ada seseorang yang meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat. Hingga tadi sempat teringat ada perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang berkenaan tentang kondisi hati manusia, apa yang seringkali dirasakan dalam menjalani kehidupan ini. Di mana dengan segala macam masalah serta problematika yang ada dalam hidup, seringkali hati kita ini risau, gelisah, baik itu masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keluarga. Seringkali hati itu resah, sedih, gersang, dan seterusnya. Maka membaca perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini, mudah-mudahan ini akan menjadi obat yang membuat hati kita senantiasa hidup, yang mana itu nantinya akan menjadi cara untuk mengetahui langkah yang terbaik. Beliau mengatakan, fil qalbi sya'athun la yalumuhu illa al-iqbal 'ala Allah, wa 'alaihi wahsyatun la yuziluha illa al-unsu billah fi khalwatihi. Wa fihi haznun aw huznun la yudhibuhu illa surur bima'rifatihi wa sidqu muamalatihi. Wa fihi qalakun la yaskunuhu illa al-ijtima' alaih wal firar ilaih. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, di dalam hati itu ada kegersangan ataupun kekacauan yang tidak bisa dihilangkan ataupun diobati kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya ada rasa sepi yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan merasa dekat kepada Allah dalam kesendirian. Di dalamnya ada kesedihan yang tidak bisa diangkat kecuali dengan bergembira saat mengenalnya dan mengenal Allah, dan jujur saat berinteraksi dengannya. Kemudian di dalamnya ada kegelisahan yang tidak bisa ditenangkan kecuali dengan berkumpulnya hati kepadanya dan lari menujunya. Ini adalah nasihat yang ulun rasa sangat-sangat mengobati setiap kegelisahan di dalam hati kita. Karena ketika kita masih hidup dalam kehidupan dunia ini, pasti kegelisahan itu akan senantiasa ada. Bahkan disebabkan hal-hal kecil sekalipun. Persahabatan, pertemanan, pergaulan, pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Maka tatkala dengan mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepadanya, maka insya Allah ta'ala itu akan mengobati hati kita, membuat hati kita semakin hidup, semakin baik, dan itu akan memberikan dampak dan pengaruh kepada amal perbuatan kita agar lebih baik pula. Mungkin itu saja yang ulun sampaikan, mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk semuanya. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan, ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Abu Ayyub atas nasihat yang sangat luar biasa. Intinya fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar nasihat dari Ustadz Abu Faqih hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan.
Sebenarnya ulun di sini bukan makomnya ya, untuk memberikan nasihat kepada asatidzah dan juga kepada teman-teman rekan-rekan seperjuangan semuanya. Izin dulu menyampaikan hanya mungkin 2 poin juga yang berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan. Yang pertama adalah agar kita melakukan hal-hal yang positif ketika di liburan di rumah. Karena di antaranya adalah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang hamba, seorang manusia, itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka ketika waktu liburan ini kita yang lebih tahu dengan kemampuan kita. Kita yang bisa mengetahui standar apa yang ingin saya capai. Mungkin ketika waktu masa bekerja kita mungkin ada waktu kita banyak untuk pesantren. Ketika ada sedikit liburan ini bisa kita maksimalkan untuk yang lebih produktif, menambah skill, ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah berkaitan juga dengan hal yang itu, yaitu agar kita mempersiapkan mungkin ketika nanti saat kedatangan santri agar tidak keteteran. Mungkin halal apa di setiap bagian agar mempersiapkan semaksimal mungkin sehingga nanti ketika datang tibanya kita tidak keteteran. Dan yang terakhir adalah selalu libatkan Allah dalam setiap usaha dan setiap usaha, setiap yang kita lakukan selalu libatkan Allah. Tentu kita sampai pada titik ini pasti kita melalui perjuangan kita masing-masing. Ya, mulai antum mungkin kita dari kecil, terus remaja sampai pada titik ini dan itu adalah karena Allah, ya, bukan karena kita, dan selalu libatkan Allah dalam setiap urusan. Insya Allah Allah turunkan keberkahan, rahmat untuk kita, keluarga dan keturunan kita semuanya. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas nasihatnya Ustaz Abu Faqih, dan nasihat yang sangat baik, yaitu hendaknya kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri kita dan kita tahu sendiri apa keperluan kita. Dan yang terakhir yang menarik, selalu berhubungan dengan Allah dalam segala niat, segala usaha kita. Dan Ustadz Abu Faqih insya Allah akan berangkat bersama Ustadz Abu Azam tanggal 17 Desember untuk berumrah. Nah, kita dengar dari Ustadz Abu Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Adapun yang ingin disampaikan nasihat khususnya untuk diri itu sendiri dan semoga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Dan sesungguhnya ketakwaan adalah khasyatullah. Sesungguhnya ketakwaan adalah kita takut kepada Allah dalam keadaan apapun. Sesungguhnya ketakwaan adalah menjalani semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya lah bagi kita, seorang muslim, seorang penuntut ilmu, seorang pengurus pesantren, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat-saat waktu kosong, yakni waktu liburan. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas nasihatnya Ustadz Abu Azam. Nasihat yang sangat luar biasa tentang khasyatullah. Khasyatullah itu artinya al-khauf ma'al ma'rifah. Kita takut kepada Allah karena kita mengenal Allah. Itu bukan hanya sekedar khauf, bukan hanya sekedar rasa takut, tetapi al-khauf ma'al ma'rifah. Takut karena mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Dan saya ucapkan selamat berlibur bagi yang memang benar-benar berlibur. Adapun mungkin bagian keamanan seperti biasa ada waktunya masing-masing dan penugasannya masing-masing. Kemudian saya jadi teringat ya luangkan waktu terkhusus kepada nih orang samping saya ini untuk keluarga. Para kepala divisi ini antum kalau mau tahu mereka itu hubungannya dengan saya kadang 24 jam. Kapan saya nelpon mereka angkat. Tidak ada waktu kerja yang dari jam sekian sampai jam sekian. Bahkan jam 11 saya telepon kadang angkat. Ya. Maka kadang-kadang Ustadz ngobrol sama istri tapi masih sibuk dengan laptopnya, masih sibuk dengan luangkan waktu. Cukupkan dulu, nanti lagi silahkan duduk dengan anak, duduk dengan keluarga. Mudah-mudahan semua waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan astaudi'ukumullah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum. Zawwadakumullahu taqwa wa yassara umurakum haitsuma kuntum. Bagi yang bersafar terutama saya ucapkan demikian. Bagi yang di Banjarmasin mudah-mudahan ataupun masih di Banua, mudah-mudahan waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di hari-hari ini kita sering sekali jauh dari istri, enggak pernah ngobrol gitu lama. Kalau bahasa anak Gen Z sekarang enggak pernah deep talk gitu, duduk lama berduaan dengan istri. Maka sekaranglah waktunya. Banyak-banyak minta maaf kepada pasangan yang sudah mau menemani kita. Saya pribadi udah hampir 20 tahun ya. Ya 20 tahun bersama Ummu. Sering minta maaf. Yang sudah mau menemani kita padahal dengan segala macam kekurangan dan kelalaian kita sebagai kepala keluarga. Mereka yang kadang-kadang sibuk sendiri ngurus anak, kita sibuk sendiri juga dengan urusan lain. Waktunya sekarang bersama. Sebenarnya pertemuan ini akan lebih baik lagi kalau ada makan-makan, cuma mungkin bendahara kita atau keuangan kita masih perlu diperintahkan dulu. Sudah makan siang katanya. Nah, nanti bisa diatur lagi. Dan saya bersyukur semuanya pada hadir dan juga para akhwat, asatidzah, ustadzat, kemudian muwadzafat, para pegawai putri yang sebentar lagi akan berkumpul di sini. Ini salah satu yang cemas. Kita tadi pagi saya ngomong sama kelas 12, kelas 11. Saya itu sebenarnya senang aja kalian suka kepada perempuan. Karena berarti kalian normal. Cuma jangan melampaui batas sampai pacaran dan seterusnya. Sampai nonton yang macam-macam. Ini salah satu kecemasan. Makanya Imam Luqayyim mengatakan cemas itu uqubatun ajilah. Dia adalah siksa yang disegerakan di dunia. Narun duniawi, nerakanya dunia itu cemas. Cemas, sedih. Kita nggak tahu nanti bagaimana menjaga santri putri ini ternyata. Karena kadang-kadang putri ini lebih gagah daripada putra. Ya. Bayangkan antum malam-malam, kemarin tuh waktu ada beberapa malam mereka, malam, kajian malam, Selasa malam, terakhir kajian malam itu, sampai ke mini soccer, 3 orang. Nah, ya kan? Acil-acil ketika itu. Baru ketahuan ketika ditanya oleh Ummu, dari mana kalian, kenapa terlambat? Ya, kan? Ngapain kalian di mini soccer itu? Jadi hati-hati, ini kecemasan karena pindah ya.
Mudah-mudahan gedung 02 kita selesai. Target saya mudah-mudahan semester ini bisa nambah rumah-rumah dinas baru. Jadi sehingga bisa lebih maksimal lagi pesantren kita. Ya, itu yang bisa disampaikan pada ikhwah. Jazakumullahu khairan atas kedatangannya. Selamat berlibur. Dan yang berumrah mudah-mudahan selamat. Berkah, kembali lagi dengan selamat. Terutama bawa jaket karena ini dingin sekali. Mas Faisal bilang 15 derajat Ustadz katanya. Saya sudah menasihati beliau. Ya. Sampai di Saudi saya ganggu beliau dengan urusan pesantren. Itulah kepala divisi. Jadi kadang kita kerjanya tidak tahu waktu. Ya, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang ana bisa ketemu dengan antum sebelum berlibur dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara Mas Ahmad, Mas Akmal sudah selesaikan. Jangan sering-sering ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masuk kerja kembali ketika di hari di tanggal 2 Januari hari Jumat 2026. Untuk putri mulai libur itu sama besok 16 Desember 2025 dan selesainya Sabtu 24 Januari 2026. Masuk kerja kembali di hari Ahad 25 Januari 2026. Mungkin itu saja yang bisa dapat disampaikan. Ada tambahan lagi, Ustaz? Kalau untuk putri masuk kerjanya sama, akan tapi dari tanggal 2 Januari sampai dengan 24 Januari itu WFH di masing-masing, di rumah masing-masing gitu ya. Oke, baik. Mungkin alangkah lebih afdolnya biar kita liburnya sama-sama lega. Kita salaman dulu kali ya seluruh azwa, mungkin berdiri dengan kepala divisi juga. Di sini Ustadz ini berdiri dari asatizah dulu, nanti ikut berlanjut ke rumah tangga, ke kesekretariatan, UPT Pembangunan, UPT Ahlan Mart. Ya, silakan.